Mahasiswa-mahasiswa yang terdiri dari seluruh fakultas di Undip dan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Undip melakukan aksi di Gedung Widya Puraya. Aksi tersebut sebagai langkah terhadap penolakan kenaikan UKT, SPI, dan penuntutan transparansi dana terhadap rektorat. Siapa yang mau Aksi tersebut dilatar belakangi karena akan adanya kenaikan besaran UKT, diadakannya SPI untuk mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ujian mandiri, serta kurangnya transparansi dana oleh pihak rektorat. Hal tersebut juga dipicu oleh janji dari Bapak Rektor, yaitu Profesor Dr. Yosdian Utama, yang menyatakan UKT tidak akan naik. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan yang ada pada tahun ini. Dikarenakan telah memasuki waktu sholat asar, sehingga masa pun melaksanakan sholat asar berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesaat ketika sholat berjamaah dimulai, mahasiswa teknik dengan keseluruhan 19 jurusan pun turut menyusul ke Widya Puraya. Setelah semua masa berkumpul, Koordinator Lapangan Rionaldo Ellen Pamungkas mulai membuka aksi dengan menyuarakan dan meneriakan kalimat-kalimat provokasi mengenai penolakan UKT, SPI, dan transparansi dana. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan. Kawan-kawanku yang saya hormati dan saya cintai. Coba bayangkan, ibu di rumah sana, kalau besok UM itu adalah anak orang miskin, dia harus menyekolahkan anaknya di Undip dengan SPI sekitar 2. Setuju? Baik kawan-kawan di sini, saya harap sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Karena niat kita satu. Kita tidak ingin adanya pembunuhan di luar sana. Kita tidak ingin ada ibu yang menangis. Ibu yang menangis di kaki rentenir. Baik. Apakah kita setuju penyediaan SPI? Setuju! Apakah kita sepakat untuk transparansi pengelolaan dana? Setuju! Setelah itu, perwakilan dari masing-masing fakultas pun turut menyampaikan pendapatnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawanku, saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti lagu kalian, kalian datang dari barat, kalian datang dari timur, memperjuangkan hak-hak yang memang seharusnya diperjuangkan, kawan-kawan. Saya minta, tidak ada keraguan, tekadkan buat kalian, kawan-kawan. Mudah saja ketika berbicara mengenai orang yang peduli atau tidak dengan adanya wahai kalian yang hidup kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang hidup kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Mereka yang datang ke sini bukanlah semut-semut lapar dan makan. Mereka adalah anak-anakmu yang menuntut keadilan atas apa yang mereka tak bayarkan. Tetap rapikan barisan. Setelah penyampaian dari perwakilan masing-masing fakultas, Ketua BEM Undip pun angkat bicara mengenai UKT dan SPI. Dalam orasinya, Fawas pun menyuarakan jangan sampai mahasiswa Undip yang menjadi korban sebagai sumber dana dari suatu PTNBH. Cukup di sini kawan. Kita. Tetap rapatkan barisan. Border. Lindungi kawan-kawan kita yang perempuan. Siapa yang mau aksi baris rapi? Rapi! Yang mau aksi baris rapi? Rapi!
Aksi pun dilanjutkan dengan aksi-aksi seperti adanya koin untuk rektorat, lalu salah satu mahasiswa yang menaiki patung Pangeran Diponegoro sambil membawa ogoh-ogoh yang bertuliskan Undip Kampus Rakyat. Tidak berhenti sampai di situ saja, Aliansi Mahasiswa Undip juga menampilkan aksi teatrikal yang menceritakan seorang mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ujian mandiri, namun tidak dapat melanjutkan kuliah karena biaya yang tidak cukup. Setidaknya, teatrikal tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat yang berada di level ekonomi yang rendah tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dikarenakan terhambat masalah biaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tersingkir. Setidaknya itulah pesan yang ingin disampaikan dari aksi teatrikal tersebut. Ini jelasin dulu, turunkan rektor, turunkan. Oke. Turun lagi. Turun lagi. Bentar, jelasin dulu. Kita. Jadi gini. Adek harus buka jadwal pendaftarannya dulu. Jadi adek pendaftaran dulu. Di tes kan ada banyak jalur tuh, ada senam PTN, SBMPTN, ada UM gitu. Adek daftar aja sesuai dengan kemampuan adek gitu. Nanti pasti kalau keterima kami terima gitu. Tapi kalau enggak ya ada konsekuensinya sendiri lah Pak. Ujian bayar. Pak, saya udah nggak lulus SNMPTN dan SBMPTN, Pak. Saya ikut jalur UM, Pak. Terus keterima nggak? Keterima, Pak. Terus masalahnya apa? Uang UKT-nya, Pak. Saya masuk ke golongan 7, Pak. Uang UKT. Jadi kan udah jelas peraturannya. Yang lewat UM itu langsung golongan 7 plus SPI. Kenapa adek nggak bisa? Adek nggak sanggup. Tapi tetap sekarang 100 juta. Jual berapa hektar lahan, nak, buat bisa kuliah? Jual ginjal. Jual tanah. Jual wajar. Bapak pengen kuliah ya, nak? Bapak pengen banget kuliah, nak? Ya, Pak, saya pengen kuliah, Pak. Saya pengen jadi orang sukses, Pak, biar bisa bagian Bapak. Mending Bapak langsung ketemu ke Pak Rektornya ya, Pak. Ya udah, saya ngomong ke rektorat langsung. Ya, Bapak yang ngomong kan ya. Di sini. Sakit lu muter. Nasi dada tanpa BH. Ada apa ya, Pak? ada apa ya Pak?
Anak saya pengen kuliah Pak, tapi saya nggak ada uang Pak buat bayar. Di sini kuliah, Gak usah kuliah di Undip. gak usah kuliah di Undip. Gak usah kuliah di Undip. Undip itu kan udah jelas. Sudah jelas harus UKT 7. Ini malah maksa-maksa. Siapa itu? Ini kan mau bangun gedung. Siapa itu? Mau bangun Lapangan go. Gimana bisa bangun itu bang? Katanya kamu sakit Pak. Undip kampus komersil. Jadi soal uang ini Pak, katanya pendidikan. Ini uang untuk pendidikan sih Pak. Hidup dokter boleh? Mana Pak Rektor? Uang apa pendidikan? Uang lah. Kan udah jelas, UM itu berduit. Kalau Bapak nggak mampu lewatnya SNMPTN sama SDM aja. Salah mikir. Bapak pengen bangun gedung apa bangun rakyat yang lebih maju sih Pak? Salam semangat juang pers mahasiswa. Seperti yang dapat kita lihat di belakang saya, Aliansi Mahasiswa Undip sedang menyuarakan aksinya, yaitu dengan 3 tuntutan. Yang pertama adalah untuk menurunkan besaran UKT, yang kedua adalah untuk meniadakan SPI, dan yang ketiga adalah meminta transparansi dana dari rektorat. Berikut berita yang dapat kami sampaikan. Salam semangat juang pers mahasiswa. Setelah aksi teatrikal selesai, perwakilan dari pihak rektorat pun keluar bersama perwakilan BEM Undip, di mana saat aksi berlangsung, mereka mengadakan audiensi untuk menjelaskan tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Undip dan meminta untuk menemui massa yang sudah menunggu di depan Widya Puraya. Adapun pihak rektorat yang dapat hadir pada saat itu adalah Kepala Biro Akademik, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Biro Bapsi, PD3 FPP, anggota MWA Undip, dan PD3 FT. Tenang kawan-kawan. Oh dari sini kelihatan nggak? Oh dari mana? Sebentar, tenang. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Ratna selaku Kepala Bagian Keuangan menjelaskan mengenai UKT dan SPI, bahwa penetapan UKT tiap tahun harus menghitung biaya kuliah tunggal dihitung per semester, dan aturan tersebut sudah tercantum dalam Permenristek Nomor 5 Tahun 2016. Mengenai aturan SPI sudah tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 22 Tahun 2015. Disebutkan bahwa PTN dapat memungut uang pangkal selain UKT dari mahasiswa S1 dan D3, mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa kerjasama, dan mahasiswa yang diterima melalui ujian mandiri. Statement tersebut langsung disambut teriakan oleh massa, karena dirasa adanya ketidakadilan terhadap calon mahasiswa baru yang berada pada golongan ekonomi rendah, namun diterima melalui ujian mandiri. Sebagai contoh, Fakultas Kedokteran yang mematok 250 juta untuk uang S. Sudah banyak diperdengarkan bahwa tujuan dinaikannya UKT dan diberlakukannya SPI adalah untuk membangun Undip yang lebih baik dan demi mengejar untuk masuk dalam peringkat 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. Namun penjelasan peruntukan dari UKT dan SPI tidak terlalu banyak diketahui oleh mahasiswa. Oke? Untuk UKT dan SPI, kami di sini kebetulan Bapak Rektor dan Bapak Pembantu Rektor yang seharusnya bisa sebagai pembuat keputusan. Bisa tenang nggak? Saya diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 3 untuk menyampaikan ini. Oke. Untuk
keputusan atau pengambilan kebijakan bukan kami, karena kami adalah pejabat teknis. Terus kenapa ke sini? Oke. Mungkin untuk UKT dan SPI bisa dari bidang 2 yang akan menyampaikan kepada Anda semua. Ibu Ratna pun selaku Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa SPI akan digunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan, perawatan mesin, laboratorium, dan juga untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun statement tersebut masih dirasa tidak cukup memuaskan bagi para massa. Jadi perlu adik-adik tahu aja penghitungan UKT, jadi pada saat kita penetapan uang kuliah tunggal setiap tahun, itu kita harus menghitung biaya kuliah tunggal dulu. Biaya kuliah tunggal itu dihitung per semester. Penetapan UKT dalam itu sudah ditetapkan oleh, nanti adik-adik bisa download ya aturannya, itu sudah ada di Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Kemenristek, yaitu nomor 5 tahun 2016. Silahkan adik-adik download ya, itu nanti bisa di-download. Untuk cara penghitungan UKT, karena di dalam penghitungan BKT itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah dipengaruhi oleh akreditasi institusi. Kemudian ada juga dipengaruhi oleh akreditasi instansi, ya, akreditasi program studi. Jadi ada akreditasi institusi, ada akreditasi program studi, ada tingkat kemahalan wilayah. Jadi wilayah Jawa Tengah tidak bisa disamakan dengan DKI, tidak bisa disamakan dengan DIY. Itu rumusannya, dan itu rumusan adalah sudah given dari pemerintah. Jadi UKT itu ditetapkan setelah kita menghitung BKT. UKT ditetapkan tidak boleh lebih besar dari BKT. Karena selisih dari BKT dan UKT itulah yang akan disubsidi oleh pemerintah menjadi bantuan pendanaan operasional perguruan tinggi PTNBH. Tenang. Jadi UKT itu ditetapkan setelah kita. Ibu Ratna pun selaku Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa SPI akan digunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan, perawatan mesin, laboratorium, dan juga untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun statement tersebut masih dirasa tidak cukup memuaskan bagi para massa. Operasional perguruan tinggi PTNBH. Tenang. Terbit, UKT tidak boleh lebih dari BKT. Jelas ya? Oke, sekarang mengenai SPI. SPI itu juga sudah diatur, nanti adik-adik bisa mendownload di Permenristek Dikti nomor 22 tahun 2015. Sebentar ya, saya jelaskan dulu ya, nanti adik-adik boleh kalau mau aspirasi lagi. Di situ disebutkan bahwa PTN dapat memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT. Sebentar ya. Dari mahasiswa program sarjana dan program diploma yang terdiri dari mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerjasama, dan mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Sebentar ya, itu nanti adik-adik bisa lihat di Permenristek nomor 22 tahun 2015. Kemudian SPI itu dipergunakan untuk apa saja? Ini. Sebentar ya, Dek ya. Mahasiswa. Kampus Undip itu kampus rakyat, betul tidak? Telepon, Pak.
Video call. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih ya. Dikarenakan Bapak Rektor Profesor Yos Johan Utama tidak dapat hadir, mahasiswa meminta untuk mengagendakan untuk bertemu dengan Bapak Rektor, yang akhirnya disetujui oleh perwakilan dari Rektorat untuk bertemu Selasa minggu depan, yaitu tanggal 12 April 2016. Masa pun akhirnya mengundurkan diri kembali ke fakultas masing-masing untuk konsolidasi mempersiapkan untuk Selasa esok. Permasalahan UKT sudah menjadi masalah berlarut-larut yang diperjuangkan oleh mahasiswa sejak 3 tahun lalu, tepatnya tahun 2013. Semoga permasalahan UKT dan diadakannya SPI tahun ini tidak menjadi berlarut-larut dan dapat terselesaikan dengan baik dengan mempertimbangkan segala aspek untuk kemanfaatan bersama. Dan semoga segala usaha yang telah diperjuangkan dapat terjawab dengan kebijakan yang membawa kemanfaatan dan keadilan. Namun perjuangan itu belum selesai sampai di sini. Mari kawal dan kritisi segala proses yang tengah berjalan. Saya Belle Rizka Junia dan seluruh kru yang bertugas melaporkan dari lapangan Widya Puraya, Kampus Universitas Diponegoro. Salam semangat juang pers mahasiswa.